Kultivasi satu klik super system. Bab 421. Judul, sebuah penghalang tak terlihat terbentuk. Orang kulit hitam lainnya memandang Liu Feng dengan permusuhan. Beberapa dari mereka bahkan berbisik kepada Black Man. Dia bergumam, aku bertanya-tanya mengapa ada beberapa kali di mana rencana melawan keluarga Su gagal secara misterius. Orang-orang dari keluarga Su itu tampaknya telah menerima berita sebelumnya. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi semua orang tahu siapa yang dia coba tembak. Lai Yan, kamu memfitnahku. Liu Feng secara alami bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata orang itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek saat dia memarahi. Saat dia berbicara, Liu Feng merasa agak sedih di dalam hatinya. Dia hanya mengatakan itu untuk membantah kata-kata Xiao Xi. Siapa yang mengira Xiao Xi akan menggunakannya sebagai alasan? Sekarang dia telah menjadi target kewaspadaan semua orang di tim. Kau yang paling tahu apakah itu fitnah berdarah atau bukan. Melihat Liu Feng begitu gelisah, Lai Yan tersenyum dingin. Dia memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Dari reaksi Liu Feng, dia yakin bahwa Liu Feng adalah mata-mata keluarga Su. Kalau tidak, mengapa Liu Feng begitu bersemangat? Liu Feng menarik napas dalam-dalam saat melihat ini. Dia memandang Black Man, yang merupakan pemimpin kelompok itu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bos, apakah kamu percaya padaku?" "Saudaraku, mengapa aku tidak percaya padamu?" Black Man, yang memimpin kelompok itu, tahu bahwa terlepas dari apakah Liu Feng adalah agen rahasia keluarga Su atau bukan, dia benar-benar tidak bisa berselisih dengan Liu Feng saat ini. Dia segera tersenyum pada Liu Feng dan berkata, mungkin itu karena dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, tetapi masih ada rasa kewaspadaan yang tersembunyi di balik senyum Black Man. Sebagai seorang pembunuh dari Xiao Family Hunting Hall, penglihatan Liu Feng secara alami tidak buruk. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari kewaspadaan tersembunyi Black Man? Dia menghela nafas dalam hatinya. Liu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke tengah kelompok. Sepertinya dia telah pasrah pada nasibnya. Melihat adegan ini, pemimpin kelompok, Black Man, memiliki ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan berkata kepada orang banyak, "Baiklah, Liu Feng adalah saudara kita. Kalian semua, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan bajingan kecil itu dari keluarga Luo dan keluarga Ye." Kelompok Black Man mengangguk bersamaan. Mereka tampak persis sama seperti sebelumnya. Namun, apakah itu Liu Feng atau Black Man lainnya? Mereka tahu betul bahwa penghalang telah terbentuk di antara mereka. Sangat mungkin bahwa penghalang ini akan menjadi senjata paling mematikan mereka pada saat kritis ini, menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan. Xiao Xi juga merasakan perubahan halus dalam suasana di grup. Sedikit rasa jijik melintas di matanya, dan kemudian ekspresinya tetap sama. Dia tinggal di belakang kelompok dan menutupi bagian belakang untuk semua orang. Luo Chen dan yang lainnya secara alami tidak tahu tentang apa yang terjadi antara kelompok pembunuh balai perburuan keluarga Xiao yang mengikuti mereka. Setelah pintu ilusi dipanggil oleh scroll painting of Ratu Phoenix, semuanya muncul di Space of Trials. Awalnya, Luo Chen dapat menggunakan lukisan gulir Ratu Phoenix untuk mengirim Luo Kingsway dan yang lainnya ke Dream Ancient Land, yang merupakan alam rahasia surgawi misterius saat ini. Namun, Luo Chen tidak ingin mengungkapkan kartu truf ini untuk saat ini. Karena itu, ketika dia memanggil saluran spasial, dia langsung memanggil saluran spasial ke ruang percobaan. Junior Luo, tempat apa ini? Di ruang ujian, Ye Zhangle dan yang lainnya melihat sekeliling. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat Luo Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Luo Kingsway, yang selalu dingin, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Senior Kingswan, Luo Chen tersenyum ketika melihat ini. Dia menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Kingswan, roh formasi di Space of Trials. Cahaya putih menyala, dan Kingswan muncul di depan Luo Chen dan yang lainnya. "Selamat datang di Space of Trials." Mata Kingswan menyapu Luo Kingsway dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Kultivasi satu klik super system. Bab 422.
Judul, Luo Chen berpikir sendiri di alam percobaan. Ruang percobaan? Wang Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia mendengar kata-kata King Xuan. Apakah ini benar-benar ruang percobaan? Keluarga Wang dari Laut Utara bukanlah kekuatan asli dari Floating Cloud Empire. Sebaliknya, itu tiba-tiba bermigrasi ke Kekaisaran Awan Terapung dari dunia luar beberapa ratus tahun yang lalu. Dikatakan bahwa keluarga Wang masih mempertahankan hubungan dengan dunia luar. Secara alami, keluarga Wang dari Laut Utara tahu lebih banyak daripada keluarga besar lainnya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata ruang percobaan, berita tentang ruang ujian segera terlintas di benak Wang Xi. Sepertinya Wang Senior tahu tentang ruang percobaan. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi dan menjelaskan. Ini adalah ruang ujian yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix Huang Mengxuan. Senior King Xuan cukup beruntung untuk mendapatkan ruang ujian yang tidak lengkap ini ketika dia masih hidup. Sayangnya, dia diburu oleh musuh-musuhnya dan tidak punya pilihan. Tetapi untuk berubah menjadi roh formasi dari ruang ujian. Pada akhirnya, giliranku. Jadi Senior King Xuan ini sebenarnya adalah roh formasi dari ruang ujian? Kata Wang Xi dengan emosi ketika dia mendengar apa kata Luo Chen. Dia, Ye Zhangle dan Zhang Juechen telah bertemu King Xuan sebelumnya. Kembali di tanah kuno mimpi, Kaisar Formasi Zhao Wu telah menunjukkan dirinya sekali ketika dia menghadapi monumen Martial King yang rusak yang ditinggalkan oleh King Xuan. Namun, pada saat itu, Wang Xi dan yang lainnya hanya berpikir bahwa King Xuan adalah pecahan jiwa yang hidup di tubuh Luo Chen. Mereka bahkan tidak memikirkan roh formasi, apalagi fakta bahwa King Xuan adalah senjata bagian formasi dan roh formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, yang terkenal di seluruh dunia. Ye Zhangle dan Zhang Juechen juga memiliki ekspresi terkejut yang sama. Ratu Phoenix Huang Mengxuan telah menekan Ratu Phoenix Huang Mengxuan yang tak terhitung jumlahnya, dan namanya mengguncang seluruh benua semesta. Bahkan di Kekaisaran Awan Terapung, di mana klan manusia diasingkan, masih ada rumor tentang Ratu Phoenix. Luo Chen sebenarnya memiliki bagian formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix di tangannya. Jika berita ini menyebar, itu akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para ahli di luar Kekaisaran Awan Terapung dapat memasuki Kekaisaran Awan Terapung dan merebut bagian formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Chen, kamu mengirim kita ke Space of Trials, seharusnya tidak sesederhana menghindari para pembunuh itu kan? Luo Qingsui tiba-tiba menatap Luo Chen dan berkata dengan lembut. Kakak Sui benar, Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Ruang percobaan ini dapat sangat meningkatkan penguasaan kultivasi dan keterampilan bela diri sendiri. Kita akan memasuki Gunung Suci Klan Barbar untuk membuka warisan keluarga Luo. Tidak akan ada kecelakaan. Meskipun semua orang telah memenuhi persiapan, masih bagus untuk mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita. Alasan ini secara alami dikatakan oleh Luo Chen dengan santai. Dia hanya tidak ingin mengekspos dunia rahasia. Lagi pula, hanya saja dia tidak ingin mengekspos dunia rahasia. Pendahulu dari alam rahasia adalah Dream Ancient Land yang telah berada di bawah kendali keluarga Wang. Meskipun Dream Ancient Land diciptakan oleh leluhur keluarga Luo tidak pernah menguasai Dream Ancient Land ini. Itu membuat Dream Ancient Land terlihat seperti dunia rahasia aneh yang lahir dari langit dan bumi. Luo Chen diam-diam membuka pintu belakang di Dream Ancient Land. Hanya masalah waktu sebelum masalah ini bisa disembunyikan, dan Luo Chen tidak ingin mengeksposnya terlalu dini. Bagaimanapun, manfaat yang terlibat dalam alam rahasia terlalu besar. Luo Chen tidak bisa menjamin bahwa keluarga Wang tidak akan dibutakan oleh keserakahan dan menjadi musuh dengannya. Meskipun Luo Chen tidak takut memiliki musuh seperti keluarga Wang, akan lebih baik jika dia bisa menghindari beberapa masalah. Selanjutnya, keluarga Wang dari Laut Utara tidak seperti keluarga Xiao di ibu kota. Keluarga Wang dari Laut Utara masih berhubungan dengan klan manusia dari dunia luar. Oleh karena itu, Luo Chen tidak yakin apakah keluarga Wang memiliki kartu truf. Oleh karena itu, sebelum mengetahui latar belakang keluarga Wang, jauh lebih baik untuk berhubungan baik dengan keluarga Wang daripada berhubungan buruk dengan keluarga Wang. Luo Chen tidak bodoh, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Kultivasi satu klik super system. Bab 423. Judul, Luo Chen memiliki rencana cadangan dan meminta bantuan Kaisar Batu. Ye Zhangle dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Chen. Ketika mereka mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Zhangle dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun mereka tidak mengerti Space of Trials serta Wang Xi,
Mereka pernah mendengar nama Ratu Phoenix Huang Mengxuan sebelumnya. Hal-hal yang ditinggalkan oleh ahli super yang menekan kebanggaan surga dari dunia saat ini, bahkan jika itu tidak lengkap, adalah milik mereka. Bahkan mungkin sangat berguna bagi mereka. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Ye Zhangle dan yang lainnya. Dia segera menoleh dan menatap King Xuan. Dia berkata dengan lemah, "King Xuan Senior, buka ruang ujian dan kirim mereka ke sana." Sejak integrasi dengan Dream Ancient Land, ruang ujian menjadi jauh lebih lengkap. Meskipun zona spasial tempat mereka berada juga terletak di Space of Trials, itu lebih seperti area istirahat. Jika mereka ingin memasuki ruang ujian yang sebenarnya, mereka akan membutuhkan bimbingan Luo Chen atau King Xuan, roh formasi. "Junior Luo, apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam persidangan bersama kami?" Zhang Juechen tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, "Ruang percobaan tidak berpengaruh padaku, jadi aku tidak akan membuang waktu lagi." Teknik kultivasi, mantra penciptaan, keterampilan pedang, dan air yang mengalir dari pasing. Ada juga teknik gerakannya, Heaven Stepping Step. Karena itu dibuat dengan menggabungkan banyak teknik kultivasi dan keterampilan bela diri yang berbeda. Kemahiran semuanya adalah tahap Heaven Human Unity, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya di ruang percobaan. Adapun teknik rahasia yang dia kuasai, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditingkatkan di ruang percobaan saat ini. Jika itu adalah ruang percobaan yang lengkap, sebagai bagian formasi peringkat surga tingkat rendah, itu mungkin dapat meningkatkan kontrol Luo Chen atas teknik rahasia. Tapi sekarang, meskipun Space of Trials telah bergabung dengan inti dari platformasi Dream Ancient Land, itu baru saja naik ke kelas bumi tingkat rendah. Kekuatannya masih terbatas. Mendengar kata-kata Luo Chen, bagaimana mungkin Ye Zhangle dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dimaksud Luo Chen? Sementara mereka diam-diam terkejut, Ye Zhangle dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa iri di hati mereka. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, King Xuan tiba-tiba melambaikan tangannya. Cahaya jernih menyelimuti mereka, dan kemudian mereka menghilang. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, dia tersenyum. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul di tanah terpencil di mana Kaisar Batu berada. "Senior Kaisar Batu, junior ini punya permintaan." Luo Chen mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat kerikil yang berserakan di tanah. Suara Luo Chen terus bergema di seluruh gurun sunyi yang mematikan, menyebarkan sedikit awan di atas. Batu-batu di tanah bergetar sejenak sebelum dengan cepat berkumpul bersama. Setelah itu, sosok besar Kaisar Batu muncul di hadapan Luo Chen. "Anak keluarga Luo, mengapa kamu mencariku?" Kaisar Batu menundukkan kepalanya dan menatap Luo Chen. Dia agak terdiam. "Aku perlu memulihkan diri. Aku perlu menyerap energi Dream Ancient Land untuk menekan luka-lukaku. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku." Luo Chen memandang Kaisar Batu dan berkata dengan ekspresi serius, "Junior ingin untuk meminta bantuan senior dalam berurusan dengan penguasa barbar." "Penguasa barbar?" Mendengar kata-kata Luo Chen, Kaisar Batu tertegun sejenak, dan kemudian dia berkata dengan bingung, "Mengapa kamu memprovokasi para ahli klan barbar?" Meskipun ras itu menyimpan dendam, mereka mampu membuat Kaisar barbar menyerang kamu terlepas dari kamu tidak menyentuh roh leluhur klan barbar, kan? "Tidak, tapi sudah waktunya," kata Luo Chen. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Aku berencana untuk melakukannya di Gunung Suci Klan Barbar." Kaisar Batu terdiam. Apa perbedaan antara menggali di Gunung Suci Klan Barbar dan menggali kuburan leluhur klan barbar? Tidak heran Luo Chen begitu yakin bahwa dia akan diburu oleh seorang Kaisar barbar. Kultivasi satu klik super system. Bab 424. Judul, Si Huangye Tubuh Ilusionis Bawaan. "Kamu benar-benar tahu cara membuat keributan." Kaisar Batu memandang Luo Chen dan berkata dengan nada marah, "Kamu hanya seorang praktisi martial spirit kelas 2, dan kamu berani menantang Gunung Suci Klan Barbar?" Kaisar Batu tidak terkejut dengan kecepatan kultivasi Luo Chen seperti yang lain. Lagi pula, bagi Kaisar Batu, kecepatan peningkatan Luo Chen bukanlah masalah besar. Sebagai tuan muda dari ras roh raksasa, dia juga seorang jenius yang langka. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Luo Chen. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah oleh para ahli klan hantu, dia pasti memulihkan diri di tanah kuno mimpi. Dengan bakatnya, dia mungkin sudah melangkah ke tahap 3 Sein. Luo Chen menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, "Junior ini tidak punya pilihan lain."
Setelah itu, Luo Chen secara singkat memberitahu Kaisar Batu tentang keluarga Luo dan kondisi keluarga Luo saat ini. Keluarga yang ditinggalkan saudara Jing Cheng telah jatuh sedemikian rupa. Ini benar-benar takdir. Setelah Kaisar Batu mendengar kata-kata Luo Chen, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Setelah itu, dia berkata dengan nada datar, "Baik. Kakak Jing Cheng dan Ling Yun telah memberiku kesempatan hidup baru. Hari ini, aku akan membantumu." Setelah mengatakan itu, tubuh besar Kaisar Batu dengan cepat hancur. Setelah itu, seorang pemuda berjubah hijau, yang setampan batu giok, muncul di hadapan Luo Chen. "Anak keluarga Luo, izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku adalah tuan muda dari ras roh raksasa, Hong Ye." Pria muda berjubah hijau memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Ini, Luo Chen tercengang ketika dia melihat pria muda berjubah hijau. Kaisar Batu telah banyak berubah sehingga dia tidak bisa menerimanya. "Jangan kaget, apa yang kamu lihat sebelumnya adalah tubuhku yang sebenarnya, dan juga fondasiku. Jika tubuhku yang sebenarnya itu mati, aku akan benar-benar mati." Hong Ye memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lihat sekarang adalah tubuh ilusiku. Bahkan jika tubuh ilusi ini dihancurkan, itu hanya akan melemahkan aku untuk jangka waktu tertentu. Namun, kamu dapat yakin bahwa kekuatan tubuh ilusi ini sama dengan tubuh asliku. Berurusan dengan seorang kaisar barbar bukanlah tugas yang sulit." Kata-kata Hong Ye sangat tenang, tetapi itu memberi orang perasaan bahwa tidak ada keraguan tentang itu. Namun, Hong Ye memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang harus tahu bahwa metodenya memadatkan tubuh ilusi adalah salah satu kemampuan bawaan terbesar dari ras roh raksasa. Di seluruh ras roh raksasa, adalah mungkin baginya untuk membangkitkan kemampuan bawaan untuk memadatkan tubuh ilusi. Itu hanya beberapa orang. Dan mereka yang memiliki kemampuan bawaan ini adalah kebanggaan surga dari ras roh raksasa yang paling mempesona. Menantang seseorang di atas level mereka semudah makan dan minum. Oleh karena itu, Hong Ye benar-benar tidak menempatkan penguasa barbar yang Luo Chen bicarakan di matanya. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan penguasa barbar itu tidak akan bisa menyakiti Luo Chen sedikit pun di bawah perlindungannya. Setelah mendengar kata-kata Hong Ye, Luo Chen kembali sadar. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hong Ye dan berkata dengan ekspresi serius, "Kalau begitu, aku harus merepotkan senior Hong Ye." "Ini masalah kecil, tidak perlu melakukan itu." Hong Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan senyuman, "Jika bukan karena Jing Cheng dan Ling Yun, aku pasti sudah mati 1000 tahun yang lalu. Kedua saudara laki-lakiku membantuku memperpanjang hidupku selama 1000 tahun. Sekarang karena keturunannya dalam masalah, aku tentu saja tidak akan tinggal diam mengawasi." Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Hong Ye. Setelah Luo Chen menstabilkan Dream Ancient Land, Hong Ye menemukan bahwa luka dalam yang hanya bisa dia tekan perlahan pulih. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar pulih. Pada tingkat ini, dia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan luka dalam di tubuhnya dalam waktu kurang dari 30 tahun. Kultivasi satu klik super system. Bab 425. Judul, Pergerakan Keluarga Xiao penuh kecelakaan. Butuh 30 tahun untuk menyembuhkan luka dalam, dan butuh sedikit lebih lama, tapi bagi Hong Ye, 1000 tahun telah berlalu. Dia tidak peduli tentang 30 tahun. Bagaimanapun, umur ras roh raksasa itu panjang. Dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tahap 3 Sein setelah menyembuhkan luka dalam. Dia tidak perlu khawatir tentang umurnya sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Hong Ye, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan niat pedang pembunuh untuk mengisolasi fluktuasi soul chasing incense di tubuhnya. Setelah itu, dia mengarahkan jarinya, dan gerbang luar angkasa ilusi muncul di depan Luo Chen. Setelah melakukan semua ini, Luo Chen tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke gerbang luar angkasa. Hong Ye tersenyum saat melihat ini dan juga berjalan ke rumah gerbang luar angkasa. Setelah itu, rumah tangga gerbang luar angkasa menghilang. Sosok Luo Chen dan Hong Ye menghilang dari dataran terpencil. Di dalam Kuno Mang County, sebuah rumah Space Gate ilusi muncul. Luo Chen dan Hong Ye melangkah keluar dari rumah gerbang luar angkasa dan mendarat di tanah. Ini benar-benar aura unik dari klan barbar. Hong Ye mendarat di tanah. Dia melihat sekeliling dan bergumam, tapi ki biadab ini terlalu tipis. Sepertinya ini adalah tempat yang baru dikembangkan dari klan barbar. Senior Hong Ye benar. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah provinsi kuno di Floating Cloud Empire.
Ini adalah tanah terbang di klan barbar. Lingkungan di sini telah diubah oleh klan barbar selama ribuan tahun. Tidak heran Ki kuno di sini sangat tipis. Hong Ye tiba-tiba menyadari. Dia berkata dengan acuh tak acuh, para ahli terkuat dari klan barbar di sini seharusnya tidak lebih kuat dari kaisar barbar, kan? Sebagai tuan muda dari klan roh raksasa, Hong Ye memiliki banyak pengetahuan tentang klan barbar. Dari kepadatan kuno Ki di tempat ini, dia secara kasar bisa menebak kekuatan keseluruhan klan barbar dari Kabupaten Menghuang. Ini karena setelah klan barbarian melangkah ke alam Martial King dan menjadi penguasa barbar, peningkatan kekuatan mereka hanya satu aspek. Hal terpenting bagi penguasa barbar adalah transformasi dan pengaruh lingkungan. Jika ada penguasa barbar yang tinggal di provinsi kuno, Ki barbar di sini tidak akan begitu tipis. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, matanya menyapu sekeliling dan tiba-tiba menjadi serius. Sepertinya orang-orang dari keluarga Xiao telah tertarik dengan bulu emas. Luo Chen melihat jejak kaki baru tidak jauh dan bergumam dengan suara rendah. Orang-orang dari keluarga Xiao setidaknya adalah martial spirit kelas 9. Jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, 100 mil bukanlah apa-apa bagi mereka. Dia telah membuang banyak waktu di Space of Trials. Selama periode waktu ini, adalah normal bagi para pembunuh dari keluarga Xiao untuk melewati tempat ini. Selanjutnya, mari kita lihat apakah umpan meriam itu berguna. Bibir Luo Chen sedikit melengkung, dan kemudian dia berkomunikasi dengan bulu emas di dalam hatinya. Bulu emas, lihat ke belakang dan lihat apakah kamu dapat menemukan orang-orang dari keluarga Xiao. Melalui kontrak jiwa, suara Luo Chen terdengar langsung di benak bulu emas. Tuan, aku dalam perjalanan kembali. Adapun orang-orang dari keluarga Xiao, mereka hampir semua berada di Gunung Suci Klan Barbar. Mereka pasti mencoba menyergap kita di sana. Suara bulu emas terdengar dari bawah, dari hati Luo Chen. Setelah mendengar kata-kata bulu emas, Luo Chen sedikit mengernyit. Pergerakan orang-orang keluarga Xiao agak aneh. Dia awalnya berpikir bahwa setelah orang-orang keluarga Xiao disesatkan oleh teknik pemandu jiwanya, mereka perlahan-lahan akan mengikuti arah Gunung Suci Klan Barbar. Dia bisa mengejar di belakang orang-orang itu dan membiarkan para pembunuh keluarga Xiao mengintai. Pada akhirnya, para pembunuh keluarga Xiao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka benar-benar bergegas menuju Gunung Suci Klan Barbar. Ini benar-benar mengacaukan rencana Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 426. Judul, Tiba di Gunung Suci Tak Terduga. Bocah Luo, ada apa? Melihat perubahan ekspresi Luo Chen, Hong Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Luo Chen sedikit mengangguk dan tersenyum, itu bukan masalah besar. Ada beberapa pencuri yang ingin membunuhku sebelumnya, tapi sekarang aku tidak tahu apakah mereka menemukan sesuatu. Mereka langsung pergi ke Gunung Suci Klan Barbar. Mereka pasti berencana untuk menyergapku di sana. Luo Chen tidak pernah menaruh para pembunuh dari aula berburu keluarga Xiao di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya yang diikat bersama. Itu bahkan tidak cukup bagi bulu emas untuk menamparkan mereka. Selanjutnya, dia memiliki banyak kartu truf padanya. Salah satu dari mereka akan cukup untuk berurusan dengan para pembunuh di balai perburuan keluarga Xiao. Alasan mengapa dia menggunakan teknik pemandu jiwa untuk menyesatkan para pembunuh dari keluarga Xiao adalah karena dia ingin menggunakannya sebagai umpan meriam untuk mencari jalan baginya. Sekarang beberapa umpan meriam telah merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melompat keluar dari perangkapnya. Luo Chen secara alami tidak akan sopan. Jadi itu hanya beberapa pencuri. Mendengar kata-kata Luo Chen, Hong Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berurusan dengan mereka sendiri. Aku terlalu malas untuk menyerang. Hong Ye memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Luo Chen. Dia tahu bahwa Luo Chen memiliki banyak kartu truf, jadi dia tidak terlalu khawatir. Selanjutnya, dengan perlindungannya, bahkan jika kecelakaan benar-benar terjadi, dia akan dapat menyelamatkan Luo Chen tepat waktu. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai kebanggaan surga dari ras roh raksasa dari 1000 tahun yang lalu. Hong Ye senior, jangan khawatir. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan tenang, aku dapat dengan mudah menghancurkan sampah itu. Aku hanya ingin menggunakannya untuk mencari jalan. Setelah mengatakan itu, Luo Chen menyingkirkan lukisan gulir Phoenix Ratu dan bergegas menuju Gunung Suci Klan Barbar. Ye Zhangli dan yang lainnya saat ini berada di Space of Trials. Luo Chen tidak ingin memanggil mereka begitu cepat. Lagi pula, dibandingkan dengan para pembunuh dari keluarga Xiao,
tidak diragukan lagi lebih sulit untuk masuk ke Gunung Suci Klan Barbar dan membuka warisan keluarga Luo. Ye Zhangle dan yang lainnya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk masuk ke Gunung Suci Klan Barbar dan membuka warisan keluarga Luo. Luo Chen belum pergi jauh ketika dia melihat bulu emas bergegas kembali. Dia membiarkan bulu emas membawanya ke Gunung Suci Klan Barbar. Kecepatan bulu emas dengan kecepatan penuh sangat mencengangkan. Awalnya, Luo Chen dan yang lainnya berada ribuan mil jauhnya dari Gunung Suci Klan Barbar. Namun, bulu emas bergegas dengan kecepatan penuh. Hanya dalam 1 jam, mereka telah tiba di luar Gunung Suci Klan Barbar. Namun, ketika Luo Chen dan yang lainnya tiba di Gunung Suci Klan Barbar, mereka menyadari bahwa situasinya berbeda dari yang mereka bayangkan. Di langit, Luo Chen dapat dengan jelas melihat beberapa pembunuh dari aula berburu keluarga Xiao yang dikelilingi oleh sejumlah besar praktisi klan barbar. Tubuh mereka penuh dengan luka, dan mereka tampak seperti berada di ambang kehancuran, seolah-olah mereka akan runtuh pada saat berikutnya. Di atas batu besar tidak jauh dari sana, sosok yang mengenakan seragam pembunuh dari balai perburuan keluarga Xiao sedang melihat ke arah itu dari jauh. Dia melihat bahwa temannya dikelilingi oleh klan barbar, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Apakah ini konflik internal? Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut ketika dia melihat adegan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan menghabiskan beberapa upaya untuk menyingkirkan beberapa pembunuh keluarga Xiao setelah tiba di Gunung Suci Klan Barbar. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak perlu melakukan apa-apa. Sepertinya memang begitu. Hong Ye melihat pemandangan di bawah dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, beberapa orang kulit hitam itu tidak akan hidup lama. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri karena keberuntungan, mereka tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Luo Chen mendengar apa yang dikatakan Hong Ye. Setelah merenung sejenak, dia melihat pembunuh Xiao Family Hunting Hall di batu besar tidak jauh. Dalam hatinya, dia memerintahkan bulu emas, jatuhkan dia. Kultivasi 1 klik super system. Bab 427. Judul, Selamat Tinggal Paman He 4 Kecil. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, bulu emas tidak ragu sama sekali. Itu menukik ke bawah menuju sosok di batu besar. Cakarnya yang tajam dikelilingi oleh api 9 meter, dan ia menerjang pembunuh dari balai perburuan keluarga Xiao. Merasakan suara angin bertiup di belakangnya, pembunuh dari balai perburuan keluarga Xiao pindah ke samping dan mengambil 5 atau 6 langkah. Cakar tajam bulu emas yang bisa menembus emas dan batu giok tertanam di batu besar, meninggalkan beberapa goresan dalam di batu keras. Kamu memiliki kekuatan, dan kamu berhasil menghindari serangan bulu emas. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat ini. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, bulu emas, yang meleset dari sasarannya, melayang ke langit sekali lagi dan mencakar si pembunuh. Saat cakar bulu emas hendak mendarat di tubuh si pembunuh dari balai perburuan keluarga Xiao berbicara lebih dulu. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan Muda. Mata Luo Chen menyipit ketika dia mendengar apa yang dikatakan pembunuh aula berburu. Dia berkata dengan suara yang dalam, bulu emas, jangan menyerang dulu. Cakar tajam bulu emas berhenti di depan pembunuh keluarga Xiao. 9 api Netherworld di cakarnya menempel di wajah si pembunuh. Selama bulu emas bersedia, itu bisa merenggut nyawa si pembunuh kapan saja. Setetes keringat dingin mengalir dari wajah pembunuh aula berburu. Pembunuh itu dengan cepat melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat setia. Paman He, mata Luo Chen menyipit ketika dia melihat wajah itu, dan dia berteriak tanpa sadar. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuh dari Xiao Family Hunting Hall ini sebenarnya adalah instruktur He, yang sudah lama tidak dia lihat. Hehe, Tuan Muda, lama tidak bertemu. Mendengar kata-kata Luo Chen, instruktur He memandang bulu emas dan tertawa datar. Paman He, kenapa kamu di sini? Luo Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, jejak niat membunuh melintas di mata Luo Chen. Meskipun dia tidak tahu mengapa instruktur He akan muncul di sini, warisan keluarga Luo sangat penting. Sekarang Luo Xiao belum muncul, Luo Chen tidak yakin apakah instruktur He akan mempercayainya atau tidak. Selanjutnya, instruktur He hanyalah seorang martial master kelas 9 ketika dia meninggalkan Luo Chen. Ketika instruktur He menghindari serangan bulu emas tadi, kekuatannya telah mencapai martial ancestor kelas 9. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat Luo Chen merasa takut.
Jika instruktur He tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, Luo Chen tidak akan pernah bersikap lunak, bahkan jika instruktur He pernah menjadi ajudan terpercaya Luo Xiao. Merasakan niat membunuh di mata Luo Chen, hati instruktur He bergetar. Tepat saat dia akan berbicara, sebuah suara berat terdengar dari belakang Luo Chen, "Aku meminta Hitua untuk datang ke sini." Luo Chen melihat ke arah sumber suara dan melihat Luo Xiao perlahan berjalan ke arahnya. Dia diikuti oleh seorang pria muda yang mengenakan seragam pembunuh keluarga Xiao. "Orang tua, apa yang terjadi?" Luo Chen mengerutkan kening dan menatap pemuda di samping Luo Xiao. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya. Dia telah melihat pemuda ini dalam gambar yang dibagikan oleh bulu emas kepadanya. Dia adalah salah satu pembunuh dari Xiao Family Hunting Hall yang memburunya. Sekarang pemuda ini mengikuti Luo Xiao. Luo Chen tahu apakah pemuda ini telah ditundukkan oleh Luo Xiao, atau apakah pemuda ini selalu menjadi bidak catur yang ditempatkan Luo Xiao di keluarga Xiao? Xiao Xi menyapa tuan muda. Melihat Luo Chen menatapnya, pemuda di samping Luo Xiao menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata dengan hormat, "Orang tua ini adalah mata-mata yang kamu tanam di keluarga Xiao?" Mendengar Luo Xiao memanggilnya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Luo Xiao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi satu klik super system. Bab 428. Judul, "Jadi kamulah naga hitam yang mengejutkan." Benar, Xiao Xi adalah bidak catur yang aku tanam di keluarga Xiao. Luo Xiao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kali ini, para pembunuh keluarga Xiao akan tertarik ke Gunung Suci Klan Barbar." Xiao Xi yang diam-diam berkomplot melawan klan Barbar. "Jadi itu kamu?" Luo Chen menoleh dan menatap Xiao Xi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Xiao. Ekspresi wajahnya sedikit jelek. Melihat perubahan ekspresi Luo Chen, Luo Xiao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa? Apakah Xiao Xi merusak rencanamu?" "Tidak juga." Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ringan, "Aku awalnya berencana untuk meminta para pembunuh keluarga Xiao untuk mencari jalan bagiku." Tanpa diduga, sekelompok orang bergegas menuju Gunung Suci Klan Barbar seperti embusan angin. "Sebelumnya, aku masih sedikit bingung, tapi sekarang aku merasa lega." Mendengar kata-kata Luo Chen, Xiao Xi menggosok hidungnya dengan canggung dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Kecil, Xiao Xi benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Kecil punya rencana seperti itu." "Lupakan saja, itu bukan salahmu jika kamu tidak tahu." Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Meskipun Luo Chen merasa agak tertekan karena Xiao Xi secara tidak sengaja merusak rencananya, Xiao Xi masih menjadi bidak catur yang Luo Xiao tempatkan di keluarga Xiao. Alasan mengapa Xiao Xi tidak sengaja merusak rencananya adalah demi keselamatannya sendiri. Itu sebabnya meskipun Luo Chen merasa agak tertekan di dalam hatinya, dia tidak bergejolak. Xiao Xi menggaruk kepalanya dan berdiri di samping Luo Xiao tanpa berkata apa-apa. "Aku mendengar dari Xiao Xi bahwa kamu tidak datang sendiri kali ini. Suer dan keturunan keluarga Ye dan keluarga Wang telah datang ke provinsi kuno bersamamu. Mengapa aku tidak melihat mereka?" Luo Xiao menggelengkan kepalanya ketika dia melihat adegan ini. Dia segera mengganti topik. "Mereka memiliki peluang lain, jadi mereka tidak akan menyerang kita untuk saat ini," kata Luo Chen. Luo Xiao tidak bertanya lagi. Matanya menyapu bulu emas dan Hong Ye, dan akhirnya tertuju pada Hong Ye. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Bolehkah aku tahu siapa kamu?" Meskipun dia telah tinggal di provinsi kuno untuk membuka warisan keluarga Luo, ini tidak berarti dia tidak diberitahu. Terutama situasi di sekitar Luo Chen. Luo Xiao tidak berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang itu, tetapi dia memiliki pemahaman tentang itu. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa Luo Chen memiliki praktisi martial king di sisinya. "Keturunan keluarga Luo, nama aku Hong Ye. Dalam hal senioritas, kamu harus memanggil aku senior." Hong Ye melirik Luo Xiao dan berkata dengan acuh tak acuh. "Chen, ini." Mendengar kata-kata Hong Ye, Luo Xiao menoleh melihat Luo Chen dengan tatapan bertanya di matanya. Jika Hong Ye tidak berada di sisi Luo Chen selama ini dan tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada Martial King. "Senior Hong Ye adalah teman leluhur kita." Luo Chen tersenyum melihat ini, dan secara singkat memberitahunya tentang hal-hal di Dream Ancient Land dan Hong Ye. Begitu, Luo Xiao akhirnya mengerti apa yang dia maksud.
Dia tersenyum pada Hong Ye dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf. Aku terlalu banyak berpikir. Ini bukan kesalahan besar untuk berhati-hati." Hong Ye tidak terlalu memperhatikannya. Dia memandang Luo Xiao dan mengamatinya dengan cermat. Dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, "Martial King kelas 9, tidak buruk. Kamu tidak mempermalukan Jin Cheng dan Ling Yun." Meskipun dia berpikir bahwa Luo Xiao hanya seorang Martial King kelas 9 pada usianya, dan bakatnya hanya dapat dianggap rata-rata, tetapi ketika dia memikirkan situasi keluarga Luo saat ini yang disebutkan Luo Chen, Hong Ye tidak salahkan dia terlalu banyak. Lagi pula, tidak semua orang seperti Luo Chen, yang memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa. Tanpa sumber daya yang cukup untuk mendukungnya, dia akan mampu menerobos satu demi satu. Bab 429. Judul, Ruang Pengantara Warisan Keluarga. Luo Xiao tersenyum canggung saat mendengar kata-kata Hong Ye. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami bisa mendengar nada acuh tak acuh dalam kata-kata Hong Ye. Meskipun bakatnya tidak buruk, dia jauh lebih buruk daripada Hong Ye dan kebanggaan surga leluhur keluarga Luo. Di Kekaisaran Awan Terapung, bakatnya dapat dianggap sebagai yang terbaik. Tapi begitu dia meninggalkan Kekaisaran Awan Terapung, dia, Luo Xiao, hanya akan menjadi seniman bela diri berbakat di wilayah klan manusia yang luas. Kekuatan besar itu mungkin tidak akan mau memberinya pandangan kedua. "Baiklah, jangan membicarakan ini lagi. Aku mendengar dari Nak Luo bahwa kamu berniat membuka warisan keluarga Luo yang disembunyikan di sini." Hong Ye menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Luo Xiao. "Itu benar." Luo Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Senior Hong Ye, kamu pasti tahu tentang perubahan yang terjadi di keluarga Luo kan? Sekarang, aku ingin membangun kembali keluarga Luo. Tanpa warisan ini, itu akan sia-sia. Tidak mungkin. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah." Hong Ye melambaikan tangannya. Dia berkata dengan lemah, "Dengan bakat Nak Luo, dia pasti akan mampu menembus ke tahap Martial King dalam waktu 20 tahun. Jika dia memiliki kesempatan, dia bahkan mungkin bisa menembus lebih cepat. Pada saat itu, membangun kembali keluarga Luo hanya akan masalah beberapa kata." Pada titik ini, Hong Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, "Hanya saja membangun kembali keluarga Luo tidak akan menjadi masalah, tetapi kalian semua tidak bisa hanya fokus pada Kekaisaran Awan Terapung kecil." Dua saudara laki-laki Ling Yun dan Jin Cheng sangat berbakat. Keturunan mereka harus menggunakan seluruh benua sebagai alam, dan tidak mendominasi Kekaisaran Awan Terapung kecil ini. "Senior benar." Luo Xiao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata tanpa daya, "Hanya saja bakatku hanya bisa dianggap biasa. Aku takut jalan bela diri akan berhenti di ranah Martial King. Aku masih bisa dianggap sebagai sosok di Kekaisaran Awan Terapung. Aku mungkin tidak akan ada ombak di seluruh benua." "Itu mungkin tidak terjadi." Hong Ye menggelengkan kepalanya dan menghibur, "Ada semua jenis harta aneh di benua itu. Jika kamu cukup beruntung untuk mendapatkan satu atau dua harta langka, bukan tidak mungkin namamu mengguncang benua. Hal-hal ilusi itu tidak begitu mudah ditemukan." Luo Xiao tersenyum dan berkata, "Mari kita buka warisan keluarga Luo dulu. Meskipun bakat Chen luar biasa, warisan leluhur keluarga Luo masih akan sangat berguna baginya." Hong Ye tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar ini. Dia berjalan ke sisi Luo Chen dan berdiri diam, membiarkan Luo Chen berada di bawah perlindungannya setiap saat. Luo Xiao diam-diam senang ketika dia melihat ini. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan token dari cincin semesta dan menyuntikkannya ke dalam yuan asli. Riak muncul di ruang sekitarnya, dan kemudian gerbang luar angkasa muncul dari udara tipis. Ini ruang yang ditinggalkan oleh saudara Ling Yun?" Hong Ye tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia merasakan aura yang sedang ditransmisikan dari rumah gerbang luar angkasa. "Aku tidak yakin tentang itu." Luo Xiao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Menurut beberapa catatan tidak lengkap yang aku peroleh, ruang ini tampaknya telah ditinggalkan oleh leluhurku. Ketika keluarga Luo dihancurkan, warisan keluarga Luo dipindahkan ke ruang ini." Berbicara sampai saat ini, Luo Xiao tidak bisa menahan senyum pahit. Ada ujian yang ditinggalkan oleh leluhurku di zona ruang ini. Hanya dengan pas ujian seseorang dapat memperoleh warisan yang sesuai. Aku agak tua, dan ada banyak tes yang tidak dapat aku lakukan. Jadi, aku hanya bisa memanggil Chen ke provinsi kuno. Sebenarnya, Luo Xiao tidak ingin Luo Chen mengambil risiko apapun. Di kuno Manku County, bagaimanapun,
Kabupaten Kuno Manku adalah wilayah klan barbar. Tidak ada yang tahu jika akan ada kecelakaan. Kultivasi satu klik super system. Bab 430. Judul, semua orang telah tiba dan memasuki ruang angkasa. Selanjutnya, mengingat bakat Luo Chen, tidak terlalu penting apakah dia memiliki warisan keluarga Luo atau tidak. Namun, bagi Luo Xiao, warisan keluarga Luo memiliki arti yang berbeda, dan itu adalah dasar dari keluarga Luo. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk mengirim Luo Chen ke Provinsi Kuno, dia masih meminta Jun Mok Xiao untuk mengirim pesan ke Luo Chen, memintanya untuk datang ke Provinsi Kuno. Setelah mendengar kata-kata Luo Xiao, Luo Chen tidak bisa tidak merasa tercerahkan. Dia tahu bahwa Luo Xiao setidaknya berada di alam sovereign. Menurutnya, warisan keluarga Luo seharusnya tidak bisa menghentikan Luo Xiao. Tidak perlu baginya untuk melakukan perjalanan lagi ke Provinsi Kuno. Tunggu sebentar, Luo Chen melihat ke pintu gerbang luar angkasa di depannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada Luo Xiao, Kakak Sue, Senior Ye dan yang lainnya akan segera keluar. Kita akan menunggu mereka memasuki ruang interstisial bersama-sama. Itu bagus juga, Luo Xiao mengangguk dan tersenyum. 1 jam kemudian, lukisan gulir Ratu Phoenix di cincin alam semesta Luo Chen tiba-tiba terbang keluar. Pintu gerbang luar angkasa ilusi muncul. Luo Qingsui, Ye Zhangle, Zhang Juechen, dan Wang Xi berjalan keluar dari ruang gerbang luar angkasa dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan di wajah mereka. Bahkan Luo Qingsui yang biasanya dingin memiliki senyum langka di wajahnya. Junior Luo, kamu telah banyak membantuku kali ini. Wang Xi baru saja mendarat di tanah ketika dia berkata dengan penuh semangat, kultivasiku, teknik kultivasi yang diwarisi dari keluarga Wang, telah terjebak di alam puncak kesempurnaan selama 3 tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan benar-benar menerobos ke Heaven Human Unity hari ini. Teknik pedang aku juga telah membuat terobosan. Awalnya, aku pikir itu akan membawa aku setidaknya 1 tahun untuk menerobos ke tahap Heaven Human Unity. Ye Zhangle tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi. Meskipun Zhang Juechen dan Luo Qingsui tidak mengatakan apa-apa, menilai dari ekspresi mereka telah memperoleh banyak hal di ruang percobaan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mari kita pikirkan bagaimana cara membuka warisan keluarga Luo terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Luo Chen menunjuk ke Luo Xiao dan yang lainnya yang diabaikan oleh Luo Qingsui dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, biarkan aku memperkenalkan kepada kalian semua. Ini ayahku, Luo Xiao. Yang di sampingnya adalah ajudan terpercaya ayahku. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo, Paman He. Adapun yang mengenakan pakaian keluarga Xiao, dia adalah mata-mata yang ditanam ayahku di keluarga Xiao. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Luo Qingsui dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah mengabaikan Luo Xiao dan 2 lainnya. Ayah, wajah dingin Luo Qingsui juga memiliki beberapa senyum lagi ketika dia melihat Luo Xiao. Dia berkata dengan penuh semangat. Itu benar, Luo Xiao mengangguk dan tersenyum. Suer sudah dewasa. Aku tidak tahu keluarga mana yang akan memanfaatkannya di masa depan, kata Luo Xiao. Kamu berbicara omong kosong lagi. Luo Qingsui cemberut seperti gadis kecil ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiao. Wang Xi, Zhang Juechen, dan Ye Zhangle menatapnya dengan mata terbelalak. Apa yang kamu lihat? Ekspresi Luo Qingsui menjadi dingin ketika dia melihat Ye Zhangle dan tatapan 2 lainnya. Dia berkata dengan suara dingin. Ye Zhangle dan 2 lainnya terbatuk ringan ketika mereka mendengarnya. Mereka menangkupkan tangan mereka pada Luo Xiao dan berkata dengan hormat, salam Paman Luo. Tidak perlu formalitas. Luo Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku memiliki beberapa koneksi dengan orang tuamu. Kamu tidak perlu begitu pendiam. Setelah mengatakan itu, Luo Xiao berbalik untuk melihat Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang sudah ada di sini kan? Semua orang ada di sini. Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Kita bisa memasuki ruang interstisial untuk membuka warisan. Luo Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah ke ruang gerbang luar angkasa di depannya. Luo Chen dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan juga dengan cepat melangkah ke ruang gerbang luar angkasa. Segera, sekelompok orang menghilang dari tempat mereka berada. Kultivasi satu klik super system. Bab 431. Judul, Naga Iblis Penyucian Ruang Misterius. Api aneh sesekali berkedip di kejauhan di tempat yang berkabut dan aneh,
dan kemudian menghilang dalam sekejap. Keheningan mematikan menyelimuti tanah asing ini. Kadang-kadang raungan binatang rendah akan terdengar di ruang ini, menyebabkan tanah yang sudah sunyi menjadi lebih sunyi dan sunyi. Di atas tanah yang tenang, ruang tiba-tiba terdistorsi, dan kemudian beberapa sosok muncul dari udara tipis, mendarat di tanah. Ini adalah ruang interstisial yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita? Luo Chen melihat sekeliling dan berkata dengan kecewa. Kelihatannya agak terlalu rusak. Ruang ganjil ini diperoleh oleh saudara Ling Yun di dekat medan pertempuran pemadam jiwa. Seharusnya medan perang yang rusak. Ruang itu telah disegel di ruang interstisial oleh sosok yang perkasa. Itu normal untuk itu. Terlihat sedikit rusak. Hong Ye tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Saat dia memasuki zona spasial ini, dia sudah memastikan bahwa ini adalah ruang interstisial yang telah dikuasai Luo Lingyun. Saat itu, dia terluka parah oleh para ahli klan hantu. Luo Lingyun telah mencoba menggunakan ruang interstisial ini untuk menekan luka-lukanya, tetapi efeknya tidak ideal. Luo Lingyun dan Luo Jincheng telah bergandengan tangan untuk menciptakan Dream Ancient Land untuk menekan luka-lukanya. Oleh karena itu, Hong Ye sangat akrab dengan zona spasial ini. Jadi begitu, Luo Chen menjadi sadar ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, persidangan di zona spasial ini seharusnya tidak hanya ditinggalkan oleh nenek moyang kita kan? Nak, tebakanmu benar. Leluhurmu, Luo Lingyun, adalah penguasa ke-8 dari zona spasial ini. Namun, dia tidak memiliki kendali penuh atas zona spasial ini, jadi otoritasnya sangat rendah. Sebagian besar percobaan di spasial ini zona tidak ditinggalkan olehnya. Begitu suara Luo Chen memudar, suara lembut terdengar di udara. Siapa itu? Mata Luo Chen terfokus. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap muncul di tangannya, dan niat pedang pembunuh di tubuhnya menyembur keluar. Niat pedang pembunuh adalah bibit yang bagus. Suara lembut itu terdengar sekali lagi. Setelah itu, cahaya putih muncul, dan bola transparan muncul di depan Luo Chen dan yang lainnya. Itu memantul terus-menerus di udara. Nak, karena kamu telah menguasai niat pedang pembunuh, kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi master ke-9 dari zona spasial ini. Namun, apakah kamu memiliki kesempatan atau tidak, tergantung pada kemampuanmu. Bola itu melompat 2 kali, dan lembut. Suara bergema di langit. Di kedalaman zona spasial ini, ada ujian yang ditinggalkan oleh master yang menciptakan zona spasial ini. Selama kamu melewati tahap pertama, kamu akan dapat menguasai zona spasial ini. Luo Chen terdiam beberapa saat. Sesaat, lalu dia berbalik untuk melihat Hong Ye. Bola ini benar. Hong Ye melihat Luo Chen menatapnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Luo Chen? Dia segera berkata, saudara Ling Yun pernah berkata bahwa dia mewarisi zona spasial ini setelah lulus ujian di kedalaman zona spasial ini. Saat itu, Brother Ling Yun mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengaktifkan lebih banyak fungsi ini. Jika tidak, dia benar-benar bisa mengandalkan zona spasial ini untuk menekan dan bahkan menyembuhkan luka-lukaku. Kamu yang bola, seluruh keluargamu adalah bola. Mendengar kata-kata Hong Ye, bola yang melayang di udara melompat 2 kali dan berkata dengan tidak puas, aku adalah seekor naga. Naga. Saat dia berbicara, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bola. Sebuah kepala naga ganas muncul dari bola. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dengan lembut, menyebabkannya melayang di udara. Naga iblis penyucian, melihat makhluk di dalam bola, Luo Chen segera berseru. Kultivasi 1 klik super system. Bab 432. Judul, Kekuatan Keadaan Ilusi Agung Jiwa. Setelah mendapatkan pedang kristal pedang Ancestor, pengetahuan dan pengalaman Luo Chen tidak kalah dengan kebanggaan surga di dunia luar. Karena pedang kristal Ancestor, Luo Chen tahu lebih banyak dari mereka. Bagaimanapun, Sword Ancestor adalah ahli tertinggi yang telah menembus alam martial Saint Lord, dan bahkan Abyss of Buried Heavens tidak bisa menjebaknya. Apakah itu dalam hal kekuatan atau pengalaman, pedang Ancestor jauh lebih kuat daripada para ahli di dunia luar. Ada juga catatan tentang naga iblis api penyucian ini di pedang kristal pedang Ancestor. Menurut informasi di Sword Crystal of Sword Ancestor, makhluk ini sama dengan Nether Devil Rock, dan merupakan makhluk unik dari 6 jalan reinkarnasi. Namun, perbedaannya adalah bahwa Nether Devil Rock hanya dapat dianggap berada di tingkat tengah dari 6 jalan reinkarnasi, sedangkan naga iblis api penyucian adalah makhluk yang berdiri di puncak 6 jalan reinkarnasi.
Menurut informasi yang tercatat di pedang kristal pedang Ancestor, Nether Devil Rock dewasa hanya bisa melawan praktisi alam martial Saint Lord, tetapi di depan Purgatory Devil Dragon dewasa, praktisi alam martial Saint Lord tidak berbeda dengan semut. Namun, jejak naga iblis api penyucian selalu misterius. Bahkan di 6 jalan reinkarnasi, itu jarang terlihat. Hal ini menyebabkan reputasi Purgatory Devil Dragon tidak diketahui, dan bahkan lebih tidak terkenal daripada Nether Devil Rock. Jika bukan karena pedang Ancestor yang cukup beruntung untuk melihat naga iblis api penyucian muda, Luo Chen mungkin tidak akan bisa mengenali makhluk di dalam bola. "Nak, kamu memiliki penglihatan yang bagus," makhluk di dalam bola berkata dengan terkejut ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Tidak pernah terpikir bahwa seorang pemuda tahap martial spirit kelas 2 akan dapat mengetahui asal-usulnya hanya dengan satu kata. "Dengan pengalamanmu dan niat pedang pembunuh, kamu memenuhi syarat untuk menjadi master ke-9 dari zona spasial ini. Namun, kekuatanmu saat ini terlalu lemah, dan akan sangat sulit bagimu untuk melewati ujian yang ditinggalkan oleh masterku." Naga iblis penyucian yang agak kecil mengepakkan sayapnya dan melayang di depan Luo Chen, berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Luo Chen secara alami mengerti siapa master yang dibicarakan oleh naga iblis api penyucian. Dia takut bahwa selain ahli utama yang menciptakan zona spasial ini, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan naga iblis api penyucian. Bahkan jika itu hanya naga iblis api penyucian muda. Lalu kekuatan seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk pas ujian? Luo Chen merenung sejenak dan bertanya pada miniatur Purgatory Devil Dragon. Setidaknya martial Ancestor, naga iblis penyucian mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Chen. Dikatakan dengan nada tua, orang biasa hanya dapat menggunakan Yuan asli untuk memelihara lautan kesadaran mereka dan memperkuat jiwa ilahi mereka setelah melangkah ke martial Ancestor. Banyak cobaan yang ditinggalkan oleh masterku terkait erat dengan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak akan berguna. Mendengar kata-kata naga api penyucian, mata Luo Chen berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku bertanya-tanya apakah kekuatannya dari jiwa Great Void Stage cukup kuat?" Ketika Luo Chen mendengar apa yang dikatakan naga iblis api penyucian, dia berpikir bahwa hal terpenting untuk menjadi penguasa zona spasial ini adalah kekuatan, tetapi pada akhirnya, dia salah. Jika itu hanya kekuatan jiwa, Luo Chen bisa dikatakan sangat percaya diri. Bagaimanapun, jiwa seorang praktisi Great Void Stage telah melampaui sebagian besar praktisi. Bahkan tahap jiwa dari banyak praktisi tahap Martial King belum mencapai Great Void Stage. Ketika Purgatory Devil Dragon mendengar ini, ia langsung terbang dari tubuh Luo Chen dan menatapnya. Sebuah cahaya berwarna pelangi melintas di matanya. Ditatap oleh naga iblis api penyucian, jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah dilihat. Itu benar-benar jiwa dari Great Void Stage. Cahaya 7 warna di mata Purgatory Devil Dragon dengan cepat menghilang. Setelah itu, Purgatory Devil Dragon menepuk bahu Luo Chen dan mendarat di tubuhnya. Nada suaranya sedikit bergetar ketika berkata, "Nak, aku telah meremehkanmu. Karena kekuatan jiwamu telah mencapai Great Void Stage, kamu dapat mencoba menantang percobaan yang ditinggalkan oleh masterku." Kultivasi 1 klik Super System. Bab 433. Judul, Membuka Pengadilan Ahli Misterius. Luo Chen berbalik dan menatap Luo Xiao dan yang lainnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan naga iblis api penyucian. Jika dia ingin melakukan uji coba yang ditinggalkan oleh penguasa pertama zona spasial ini, dia secara alami tidak akan bisa melakukan apapun untuk membuka warisan keluarga Luo. "Chen, jangan khawatir, silakan saja dan lakukan uji coba." Luo Xiao tidak bisa menahan senyum ketika melihat Luo Chen menatapnya. "Dengan Suer dan teman-temanmu di sini, seharusnya tidak sulit untuk membuka warisan keluarga Luo. Chen, kamu bisa fokus pada persidangan dulu." Luo Qingsui juga memandang Luo Chen dan berkata dengan serius, "Jika kamu dapat mengontrol zona spasial ini, itu akan memberi kamu lebih banyak manfaat daripada membuka warisan keluarga Luo." Ye Zhangle dan 2 lainnya segera mengangguk. Jelas, mereka setuju dengan apa yang dikatakan Luo Qingsui. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dia katakan. Luo Qingsui benar, jika dia bisa mengendalikan zona spasial ini, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada manfaat yang akan dia dapatkan jika dia menghabiskan seluruh dunia untuk membuka warisan keluarga Luo. Selanjutnya, warisan keluarga Luo dapat dibuka kapan saja. Setelah menguasai zona spasial ini, membuka warisan keluarga Luo akan semudah membalik telapak tangannya.
Memikirkan hal ini, Luo Chen mengangguk pada naga iblis api penyucian dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku harap kamu dapat mengirim aku untuk membuka persidangan." Anak yang menarik, mendengar kata-kata Luo Chen, naga iblis api penyucian mengepakkan sayapnya dan terbang dari bahu Luo Chen. Itu membuka mulutnya dan meludahkan lingkaran api merah gelap, membentuk pintu ilusi. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen melangkah ke pintu ilusi. Dengan kekuatan naga iblis api penyucian, bahkan jika itu hanya naga iblis api penyucian muda, itu masih bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tanpa bantuan dari pedang kristal pedang Ancestor, tidak perlu banyak usaha bagi naga iblis api penyucian untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak khawatir bahwa naga iblis api penyucian akan menghabiskan banyak upaya untuk menjebaknya. Tentu saja, selain itu juga karena Luo Chen memiliki banyak kartu truf yang memungkinkannya menghadapi bahaya dengan tenang. Anak yang sangat menarik, aku harap kamu bisa menyelesaikan ujian yang ditinggalkan oleh Tuan. Melihat tindakan Luo Chen, senyum melintas di mata naga iblis api penyucian saat ia bergumam dengan suara rendah. Itu telah menjaga zona spasial ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode waktu ini, ia telah melihat terlalu banyak jenius yang luar biasa. Namun, ada sangat sedikit orang seperti Luo Chen yang bisa tetap tenang saat menghadapinya. Di antara beberapa orang ini, kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu identitasnya. Itulah sebabnya mereka hampir tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Namun meski begitu, ketika menghadapi hal yang tidak diketahui, mereka akan menunjukkan rasa takut. Sekarang Luo Chen mampu menghadapi bahaya dengan begitu tenang, naga iblis api penyucian mau tidak mau memandangnya dengan pandangan yang lebih terang. Luo Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan naga iblis api penyucian. Setelah melewati pintu yang dibentuk oleh api merah tua, dia merasakan pemandangan di depannya berubah. Ketika dia kembali sadar, dia sudah berada di langit berbintang yang luas. Di bawah kakinya ada aliran bintang yang mengalir. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, membentuk sungai bintang yang cemerlang yang jatuh dari kehampaan dan akhirnya mendarat di kehampaan. Di kejauhan, ada bintang-bintang yang lahir dan hancur, memancarkan gelombang energi yang intens. Meskipun ribuan mil jauhnya, Luo Chen masih bisa merasakan dampak mengerikan dari kematian bintang-bintang. Bukankah itu spektakuler? Suara yang sangat tenang tiba-tiba terdengar dari belakang Luo Chen. Siapa itu? Ekspresi Luo Chen berubah. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan seorang pria muda berjubah putih di belakangnya. Dia sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 434. Judul, Seorang Teman Lama Senior Pedang, Xiao Tian. Junior Luo Chen menyapa senior. Ketika dia melihat pria misterius itu, hati Luo Chen bergetar, dan dia buru-buru berkata dengan hormat. "Kamu cukup pintar, nak." Pria berjubah putih itu tersenyum tipis ketika dia mendengar ini, dan sepertinya bintang-bintang di matanya telah menghilang. Ruang ini tercipta setelah aku menyaksikan terbit dan tenggelamnya bintang-bintang dan berlalunya waktu. Pria berjubah putih itu berjalan di depan Luo Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Punggungnya menghadap Luo Chen. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Hal favorit aku adalah melihat ke bintang-bintang ketika tidak ada orang lain di sekitar. Namun, setelah basis kultivasiku mencapai penyelesaian utama, aku tidak memiliki waktu luang untuk melakukannya. Pria itu berjubah putih tiba-tiba menoleh ke Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. "Kamu sangat mirip denganku di masa lalu. Mungkin kamu benar-benar dapat lulus ujian yang kutinggalkan dan mengendalikan zona spasial ini." Jantung Luo Chen mulai berdetak tak terkendali ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan keintiman yang tidak dapat dijelaskan dari pemuda ini. Seolah-olah ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka. Hanya saja Luo Chen juga tidak tahu, bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keberadaan mengerikan yang bisa menaklukkan naga iblis api penyucian? Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan keraguan di wajahnya. "Pria kecil, dunia ini tidak sekecil apa yang kamu lihat." Melihat ekspresi Luo Chen, pemuda berbaju putih itu tersenyum. Dia berkata dengan lemah, "Tingkatkan kekuatan kamu sesegera mungkin. Tunggu sampai kamu mencapai alam martial Saint Lord. Hanya dengan begitu kamu akan tahu bahwa apa yang kamu lihat sekarang hanyalah puncak gunung es di dunia ini." Luo Chen agak tidak setuju dengan apa yang dia dengar. Meskipun kekuatannya tidak cukup, dengan pedang kristal pedang Ancestor di dalam hatinya, pengetahuan dan pengalamannya tidak kalah dengan beberapa ahli alam Saint Lord. Bahkan, itu bahkan melampaui mereka.
Lagi pula, Sword Ancestor adalah eksistensi menakutkan yang bisa menembus Abyss of Buried Heavens. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa direkam oleh Sword Crystal of Sword Ancestor. Orang kulit putih tampaknya telah melihat melalui pikiran Luo Chen. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, meskipun pedang Ancestor kuat, dia masih sedikit kurang. Informasi bahwa pedang kristal yang dia tinggalkan sangat terbatas. Beberapa rahasia yang terlibat bahkan terhapus oleh kehendak langit dan bumi. Luo Chen diam-diam terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang kulit putih. Orang kulit putih ini bahkan tidak menaruh pedang Ancestor di dalam hatinya. Dari apa yang dikatakan orang kulit putih, sepertinya dia pernah melihat pedang Ancestor sebelumnya, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengannya. Tebakanmu benar, aku memang telah melihat pedang Ancestor. Orang kulit putih memandang Luo Chen dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. 1000 tahun yang lalu, ketika pedang Ancestor masih menjadi Martial King, aku pernah bertemu dengannya sekali. Mendengar kata-kata orang kulit putih, Luo Chen terkejut dan berteriak tanpa sadar. Martial King, dan dengan bantuan senior itu, dia telah berhasil menyempurnakan kultivasi jalan pedangnya sendiri. Setelah dia melangkah ke tahap 3 Sein, pedang Ancestor terus-menerus mencari pria misterius itu, tetapi dia tidak pernah menemukan apapun. Sebaliknya, kekuatan pedang Ancestor telah meningkat dengan pesat. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah menembus ke alam martial Saint Lord, dan sekarang berada di level yang lebih tinggi. Tidak ada jejak pria misterius Sword. Leluhur telah bertemu di pedang kristal pedang Ancestor. Seolah-olah dia telah dihapus oleh kekuatan yang tidak diketahui. Luo Chen hanya tahu bahwa pria misterius yang ditemui pedang Ancestor bernama Xiao Tian. Selain itu, dia tidak memiliki pengetahuan lain tentang misteri pria yang rajin itu. Kultivasi satu klik super system. Bab 435. Judul, Jalur Bintang dan Penghalang Cahaya Bintang. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, White Man tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Sword Dash benar-benar dapat mengingat namaku, kata White Man terkejut. Sepertinya aku telah meremehkannya. Jian Chou adalah nama asli dari Sword Ancestor. Namun, setelah Sword Ancestor menjadi sovereign, hanya sedikit orang yang memanggilnya seperti itu. Bahkan di tempat seperti Kekaisaran Awan Terapung di mana klan manusia diasingkan, orang masih akan memanggil Jian Chou Kaisar dan Wu. Mereka tidak akan pernah memanggil pedang Ancestor dengan nama aslinya. Adapun dunia luar, kebanyakan dari mereka akan memanggil pedang Ancestor dengan nama aslinya. Banyak orang bahkan lupa apa nama asli Sword Ancestor itu. Luo Chen juga telah mendengar tentang nama Sword Ancestor dari Sword Crystal of Sword Ancestor. Sekarang White Man menyebutkannya, Luo Chen tertegun sejenak. Sambil menggelengkan kepalanya, mata orang kulit putih tertuju pada Luo Chen. Dia berkata dengan lemah, jangan bicara tentang pedang lagi. Dia masih terjebak dalam 6 jalan reinkarnasi dan tidak dapat melarikan diri. Daripada membicarakannya, lebih baik memikirkan percobaan berikutnya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan hormat, tolong beritahu kami. Tesku sangat sederhana. Orang kulit putih Xiao Tian tersenyum dan menunjuk ke bintang-bintang yang menghilang di kejauhan. Dia berkata dengan tenang, selama kamu bisa mencapai bintang itu, kamu akan lulus ujian. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian maju selangkah dan berjalan menuju bintang yang dia tunjuk. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Tian, sebuah bintang akan menghilang di bawah kakinya. Pada akhirnya, dia meninggalkan jejak bintang yang mengarah langsung ke bintang yang ditunjuk Xiao Tian. Mata Luo Chen berbinar ketika dia melihat ini. Setelah mengintegrasikan semua teknik gerakan yang telah dia pelajari, dia menamai teknik gerakan yang baru dibuat itu, langkah melangkah surga. Dia ingin menjadi seperti Xiao Tian, selangkah demi selangkah, satu bintang, selangkah demi selangkah. Apakah kamu mencapai bintang itu? Luo Chen melihat bintang yang berkedip di kejauhan, dan tatapan penuh tekad melintas di matanya. Dengan ketukan kakinya, dia bergegas maju puluhan langkah dan mendarat di jejak bintang yang ditinggalkan Xiao Tian. Begitu Luo Chen mendarat di jalur bintang, sebuah penghalang cahaya bintang redup muncul di sekelilingnya, menjebaknya di tempat yang sama. Luo Chen diam-diam terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak melihat gerakan lain dari Xiao Tian. Itu hanya beberapa langkah sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Tian sudah menyiapkan tes. Tingkat kekuatan ini sangat sulit untuk dibayangkan, kata Luo Chen dengan emosi. Dia mengangkat tangannya dan menusuk penghalang cahaya bintang di depannya.
Perasaan keras datang dari ujung jarinya, memberitahu Luo Chen bahwa Starlight Barrier ini tidak ditempatkan di sini agar terlihat bagus. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengeluarkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap, mengedarkan esensi pedang di wilayah dantiannya, dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang sejernih air musim gugur muncul, membawa serta riak air saat mendarat di penghalang cahaya bintang di depannya. Teknik pedang air melewati pedang Ancestor dan teknik pedang cahaya mengalir yang ditinggalkan oleh Flowing Light Saint Lord. Melihat pedang Qi yang ditebas Luo Chen, sedikit kejutan melintas di mata Xiao Tian di kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tapi ini tidak cukup." Saat dia berbicara, cahaya pedang Luo Chen telah mendarat di Starlight Barrier. Riak muncul di permukaan penghalang, dan kemudian kembali normal. Cahaya pedang yang menakjubkan itu sebenarnya gagal mempengaruhi Starlight Barrier sedikit pun. Hati Luo Chen bergetar hebat saat melihat ini. Dia sangat menyadari kekuatan serangan pedangnya barusan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan bisa membuat lubang di gunung tinggi yang berdiri di depannya. Pada akhirnya, ketika dia menghadapi Starlight Barrier, teknik pedangnya, yang selalu berhasil, tidak lagi efektif.